Prof. Ya, Prof silakan. Eko. Ya, Ya, baik. Terima kasih Mr. Prof MC, Eko atas silakan. ya. Terima kasih Prof Eko atas yang telah mendampingi para keynote speakers pada Omisa Indonesia Summit 2020 pada kesempatan kali ini. Mohon izin Prof Eko bisa langsung untuk lanjut ke panel diskusi sebelum kita rehat. Oke. Dalam kurun waktu 30 menit, Prof Eko. Baik, kalau gitu terima kasih banyak MC yang telah mempersilahkan. Jadi selanjutnya kita akan segera masuk ke panel discussion dan semoga para pemberi keynote speech tetap setia dengan kita berada di panel discussion. Izinkan saya untuk kembali memandu sesi panel discussion, dan hal ini kalau kita lihat sepanjang dari paparan yang telah disampaikan tadi, ada satu benang merah memang tidak terlepaskan antara big data, data scientist, AI, ya, dan tentunya tidak terlepas daripada cloud computing juga. Nah, kami ke dalam bidang-bidang ini, baik kami di Ikatan Profesi dan Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia serta Abdikom, kami sangat concern kepada hal ini, dan terlebih lagi dengan telah di-launchingnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Dikti, Konsorsium Riset Artificial Intelligence atau kecerdasan artificial, sejalan dengan strategi nasional. Hal ini dilakukan untuk mengakselerasi terciptanya talenta-talenta bidang kecerdasan artificial serta penelitian di bidang kecerdasan artificial di beberapa perguruan tinggi. Saat ini konsorsium dari AI terdiri dari Institut Teknologi 10 November, Universitas Gadjah Mada, Universitas Telkom, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, serta Universitas Gunadarma. Hadirin sekalian, untuk menutup acara pada sesi pagi hari ini untuk 30 menit ke depan, maka akan kami undang para panelis untuk berdiskusi serta menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami rangkum. Baik, pertanyaan pertama ini berbunyi penguasaan. Jadi pertanyaan pertama ini kami tujukan kepada Bapak Ilham Habibie serta Bapak Amarullah Octavian. Penugasan dan kemandirian teknologi merupakan hal yang menjadi pertimbangan pada ketahanan bangsa saat ini, termasuk penguasaan teknologi informasi seperti artificial intelligence dan data science. Untuk itu, kami mohon kepada Bapak Ilham Habibie dulu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Bapak Rektor Unhan, Bapak Amarullah Octavian, untuk memberikan tanggapan tentang hal ini. Saya mempersilahkan Pak Ilham Habibie untuk memberikan tanggapannya. Silakan. Ya, saya kira ini adalah satu hal yang mungkin semakin masuk ke dalam kesadaran masyarakat kita, bahwasanya masa depan kita boleh dikatakan di bidang apapun susah kita bayangkan tanpa adanya kehadiran teknologi, dan seringkali itu kehadiran yang substansial. Di seminar ini kita bicara mengenai satu teknologi yang sangat penting, itu adalah kecerdasan artifisial. Banyak teknologi lainnya yang perlu kita garap, di mana kita sebagai negara dan bangsa memang perlu paling tidak partisipasi dan juga menguasai bidang itu jika dimungkinkan. Namun demikian kita juga perlu sadari kemampuan satu bangsa itu sangat terbatas. Kita tidak mungkin menjadi unggul di semua bidang yang ada. Sehingga yang juga tidak kalah penting menurut hemat saya adalah kolaborasi dengan negara dan bangsa yang kita bisa andalkan dan punya kemampuan.
pengembangan teknologi di dewasa ini bukan satu hal yang bisa dilakukan sendirian. Kita ini tadi saya sudah sebut dalam presentasi saya, perlu adanya konsep yang kita anut yang bernama open innovation, open data. Itu terbuka bukan kepada warga kita Indonesia, sebenarnya kepada seluruh dunia. Dan kerjasama seperti itulah menurut saya menjadi harapan umat manusia ini agar supaya dunia kita ini bisa kita huni dengan lebih damai. Karena dengan adanya kerjasama seperti ini, mudah-mudahan kita lebih bisa saling mengenal dari negara ke negara dan juga dari bangsa ke bangsa, sehingga melalui kerjasama saintifik dan juga teknologis yang juga diterapkan kepada coba untuk menanggulangi tantangan-tantangan besar yang sebagian memang global. Saya kasih beberapa contoh, misalnya bagaimana dengan perubahan iklim. Itu satu hal yang mungkin saat ini belum kita terlalu merasakan, tapi coba kita membayangkan yang namanya permukaan laut naik 1 meter saja. 1 meter itu cukup banyak dari sains iklim, dan itu bisa jadi beberapa pulau di Indonesia itu hilang. Jadi atau erosi di pantai utara di Jawa itu makin dahsyat dan sebagainya dan seterusnya. Itu cukup banyak hal yang menurut saya memang hanya bisa kita tanggulangi jika dunia ini bekerja sama. Jadi ada hal yang global, ada yang sangat lokal. Memang ada masalah juga dalam terapannya yang memang kita harus hyper lokal. Jadi bukan negara, bahkan kota atau bagian dari kota misalnya ya. Jadi saya kira kolaborasi antar pihak di dunia ini atau untuk menerapkan teknologi, menemukan teknologi baru ini sangat penting, dan untuk itu perlu adanya literasi minimal yang diperoleh oleh masyarakat secara umum. Nah, itu yang saya sebut sebagai literasi teknologi atau literasi digital. Jadi kita harus punya basic understanding mengenai teknologi ini. Tidak berarti kita menjadi pakar di bidang itu, tapi ada pengertian mendasar. Seperti kita semuanya mengerti bagaimana menulis dan membaca. Itu tidak berarti kita menjadi wartawan atau jadi penyair, tapi kita itu adalah kemampuan seorang warga yang modern yang harus bisa itu. Tapi ke depannya ada juga hal-hal yang menurut saya masuk lebih ke ranah teknologi yang perlu kita punyai semuanya. Dan oleh karena itulah pendidikan kita perlu didorong ke arah situ, baik yang formal maupun yang informal. Dan menurut saya disitulah ada keperluan untuk kita mendidik, untuk kita belajar bukan saja membaca dan mengerti, tapi juga menerapkan dan diskusi dan menerapkan sampai dengan membuat sesuatu bersama. Nah, ini saya kira dari saya, bagaimana kita harus mengerti peran teknologi ke depan, bagaimana kita sebagai bangsa menjadi mandiri. Mandiri tidak berarti buat saya kita harus bisa semuanya, tapi kita bisa menemukan solusinya untuk tantangan yang kita hadapi. Itu bisa dari kekuatan kita sendiri atau melalui kolaborasi dengan negara dan bangsa yang kita bisa andalkan. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham Habibie, Ketua Dewan TIK Nasional. Ada 3 kata kunci yang saya sempat catat di sini. Kata kunci yang pertama adalah literasi digital di masyarakat, kolaborasi antar semua kekuatan, dan mandirilah di dalam menggali, meraih, mengembangkan teknologi. Selanjutnya saya mohon tanggapan dari Bapak Laksamana Dr. Amarullah Octavian atas pertanyaan tersebut. Silakan, Pak Rektor. Terima kasih, Prof. Dapat saya sampaikan di sini pertanyaannya sangat penting. Saya terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan kemandirian teknologi dan perlindungan data. Jadi begini, Prof, disampaikan bahwa semua sekarang kita sedang membahas teknologi artificial intelligence, big data. Mungkin saya ingin sedikit menyampaikan bahwa sebetulnya semua teknologi yang kita bahas ini aslinya adalah teknologi militer. Ya, jadi seperti kita ketahui bersama, sekarang kita menggunakan komputer. Itu lahirnya karena keinginan militer Inggris untuk membuka kode mesin sandi pasukan Jerman waktu itu, Enigma. Mungkin Prof, mungkin juga para hadirin webinar di sini pernah nonton filmnya Imitation Game, ya. Imitation Game yang dibuat oleh ahli matematika Inggris pada waktu itu. Nah, ini sebetulnya lahirnya komputer itu di situ. Nah, kemudian juga internet. Internet ini juga untuk kepentingan pada waktu itu pengendalian pasukan.
yang beroperasi di luar jangkauan. Saya sendiri tahun 1990 ketika sekolah di luar negeri itu sudah menggunakan internet. Tahun 1990 itu. Nah, sementara di Indonesia belum ada. Pada waktu itu saya masih ingat, saya komunikasi dengan teman-teman saya, masih belum tahu apa itu internet. Baru mau mulai masuk itu intranet. Nah itu. Kemudian handphone yang sekarang kita gunakan, itu juga adalah alat komunikasinya pasukan khusus. Bahkan artificial intelligence ini semua dirancang untuk membuat prajurit robot. Jadi aslinya ini adalah teknologi militer yang dikomersialisasikan, dilepas. Ya, teknologi handphone ini juga dilepas, meskipun di militer juga kami masih menggunakan handphone yang menggunakan frekuensi tertentu, bukan frekuensi yang dikomersialisasikan. Nah, sehingga kalau misalnya tadi pertanyaannya kemandirian teknologi ya, terkait dengan perlindungan data, ini kata kuncinya adalah nanti berdaulat, seperti yang tadi sudah sampaikan. Dari dulu sebetulnya dari Mabes TNI, dari Kementerian Pertahanan itu sudah mencanangkan aturan-aturannya ya, untuk mengimbangi undang-undang keterbukaan informasi publik. Dulu mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat sejarahnya bahwa undang-undang keterbukaan informasi publik ini satu paket dengan undang-undang informasi rahasia. Ya, jadi apa yang tadi diinginkan untuk perlindungan data dan lain sebagainya sebetulnya itu sudah masuk dulu dengan konsep kita. Bahkan rencana undang-undang keamanan nasional yang kita gagas pun, yang sudah diajukan Kementerian Pertahanan pun juga membahas bagaimana melindungi ini. Karena prinsipnya di dalam teknologi artificial intelligence ini, kalau misalnya kita lihat dari strategi nasional ini, sebetulnya persoalan yang paling utama di dalam perlindungan data ini adalah encrypt dan decrypt. Jadi semua algoritma itu harus ada yang mengendalikan. Semua algoritma dari awal itu harus dirancang akan ada pengamannya. Nah, kalau lihat dari kebutuhan seperti kita sekarang prioritasnya di bidang kesehatan. Siapa sekarang yang akan melindungi data-datanya pasien, data-datanya dokter, data-datanya peralatan ini? Siapa? Siapa yang akan menjamin dari prioritas reformasi dan birokrasi? Semua data-data dari kementerian, siapa yang mengamankan? Pendidikan, semua riset, ini siapa yang mengamankan? Siapa yang bertanggung jawab? Ketahanan pangan, kita nanti bisa menciptakan teknologi terbaru di IPB. Bagaimana beras itu mungkin nanti kita bisa panen 5 kali setahun. Ada teknologi itu. Siapa sekarang yang mengamankan? Mobilitas, kota pintar. Selalu yang utama, ya, kalau saya baca dari beberapa program-program dari Amerika Serikat dan sebagainya. Ketika membahas mengenai artificial intelligence, pertama itu adalah militer, security. Baru kita bisa membahas yang lainnya. Nah, ini yang mungkin yang nanti perlu tambahkan sedikit sehingga fungsi ini semuanya betul-betul bisa kita amankan, baik dari hulu maupun dari hilir. Karena banyak sekali artificial intelligence itu juga kadang-kadang sangat diskriminatif. Ya, sudah banyak ya ketika artificial intelligence di Amerika Serikat itu berusaha untuk mengidentifikasi siapa orang-orang yang punya kecenderungan melakukan tindakan kejahatan, ternyata artificial intelligence ini rasis. Jadi rata-rata yang ditunjuk itu adalah orang-orang berkulit hitam, orang-orang tertentu. Jadi ternyata artificial intelligence ini sangat diskriminatif. Jadi orang-orang tertentu sudah digambarkan sebagai orang-orang yang melakukan tindakan kriminal. Nah, perilaku artificial intelligence itu sekarang sudah mulai mengarah ke sana. Nah, ini adalah pentingnya sebetulnya kita dari awal itu merancang algoritma yang sudah ada pengamannya. Kita juga harus hati-hati bahwa suatu saat artificial intelligence ini juga bisa menghantam kita sendiri. Nah, ada program mobil pintar di Inggris, saya ada cerita sedikit. Nah, ketika mobil pintar ini sudah diprogram, kilometer 5.000 dia harus masuk bengkel, ganti oli. Kilometer 10.000 harus ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika si sopir itu mengendara, begitu di kilometer 5.000, muncul peringatan dari artificial intelligence ini. Anda harus segera belok ke bengkel terdekat untuk ganti oli. Nah, padahal waktu itu si pengemudi sedang buru-buru. Nah, artinya apa?
sudah ada perbedaan antara keinginan manusia dengan keinginan artificial intelligence yang sudah kita rancang sendiri. Nah ini ternyata mobil pintar itu tidak bisa diambil alih intervensinya. Jadi semuanya akhirnya menurut kepada algoritmanya si mesin itu sendiri. Nah ini adalah sangat penting dari mulai awal kita harus mengutamakan terlebih dahulu adalah faktor security. Faktor keamanan, baru kita bisa membahas faktor kesejahteraan. Jadi artificial intelligence untuk security dan artificial intelligence untuk kesejahteraan. Nah, sementara yang kami lihat ini masih lebih utama ke kesejahteraan, belum mengarah kepada security itu sendiri. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Rektor, atas tanggapannya luar biasa. Jadi di sini emang saya masih teringat ketika saya dulu belajar computer science, itu memang teknologi kebanyakan diturunkan dari teknologi militer. Jadi memang di militer memiliki requirement terhadap teknologi yang lebih tinggi, terus kemudian setelah itu dilepas kepada pihak pada publik, ya, terus kemudian kita. Dan tadi saya catat juga satu hal pesan pentingnya adalah masalah pengamanan dan secara luas baik terhadap data maupun secara akses. Itu yang. Terima kasih sekali lagi pada Pak Rektor Universitas Pertahanan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan pertanyaan. So, the next questions will be addressed to Mr. Todd Mostek and Dr. Etikan Karupiah. So same questions, but hopefully it will have a different answers. So please allow me to deliver the questions like this. Talent in artificial intelligence is one of the big challenges that we encounter in the implementation of artificial intelligence and data science. They have to be multidisciplinary because to develop AI solution, the knowledge of the problem domain have to be gained as well. This multidisciplinary approach is required when we develop the artificial intelligence-based solution or data science-based solution. Please start with Mr. Todd Mostek to deliver your response in regard to this issue. You still mute? Please unmute. Okay. Okay. It wasn't letting me unmute. No. Okay. No, it's a great question. I think the gist of the question is around the shortage of talent. Yes. Especially in the AI space. Yeah. I think there's something that I think is a very important question. And one of the things I think people are realizing, data science has been a very hyped domain for some time now. People are realizing that, honestly, although sometimes deep proficiency in certain subdomains of data science can be a boon or can be a really good thing, even better is actually somebody, and I think the person in the question alluded to this, who has domain expertise, right? So when you get into applied ML or applied AI, understanding the context of your problem domain is critical. And often someone who's almost a citizen data scientist, hopefully they have the right tools and a basic amount of training, and they have logical thinking skills and curiosity, right? But they have deep domain expertise, will be more effective than somebody with, a PhD or 2 PhDs in AI, theoretical AI. And so I think that what people are realizing is, if you're a telco or if you're a retailer or you're a pharma company, actually investing in the people that you already have and giving them the right tools and making sure that they have an environment where they can access the right data is actually a really effective strategy versus trying to compete with the Googles and Facebooks and Baidus of the world.
to get somebody with the 2 PhDs. I mean, obviously, if you have both, then you have it all. But those are rare, like unicorns. Just some thoughts on the subject. Okay, so how about the same issue? How about Dr. Etikan Karupia? What is your response about the AI talent? Still mute. Please unmute. Dr. Etikan, please unmute. Dr. Etikan, you still mute. Okay, great. Yeah, I need somebody to unmute me. I'm not allowed. Okay. I'm like thought. Okay. Great. Okay. Yeah, so it's a very important question and a very critical question. It's difficult to have a young engineers today to expect to have 20 years experience, right? Mm-hmm. So now what we see generally, in order to solve data analytics problem, you need a team of people, team of engineers to address the issue. And this team will actually comprise different type of skill sets. And complementing is the best way to solve problems in a short period of time. So that means when you ingest the data, the ETL part comes in, which is extract, transform, load kind of thing, right? So where the data cleansing capability. So that's a different skill set where data engineers who could come in with a couple of years of experience using tools like, OmniSci has. You can ingest data from various sources. You have basic understanding of some of the cleansing algorithm you can put, which you just drag and drop. You have basic Python programming you can do. So there is a data engineer type of work. The next is probably you have AI algorithm people have a knowledge within the specific domain of AI. So when you're trying to have multi-source data to be analyzed, you may need to have people with the NLP capability, people with the computer vision capability, people with probably a different type of domain capabilities. So here, that's where the background of the data science within the domain, I would call domain-specific data science need to come in. So for that, they may have in-depth experience within the data. So from data engineer, data scientist, who comes in from the algorithm perspective. And also you have the AI scientist who knows the AI neural network very well. So they may have expertise in the AI networks. They may not know very well in terms of, for example, medical data set or medical specific domain expertise. So in Ingest, you need to work as a team, and each of the team members actually comes with a different capability so that they can work as a unified force to solve a specific problem. That's what I've seen. Second is you need to reskill or upskill. That is essential, or else it's difficult to have people with certain capability in specific area. So reskilling and upskilling is very important. That's where the industry, who knows the industry problem very well, and the tools as to work with the academia, like the universities, so that there's a structured syllabus curriculum put in place to address the need of the talent. That's what I would say. Okay, so team and complementing each other. Okay, so that is the keyword. And from Mr. Todd Hamastek, that also mentioning about the hardest in competing with the big giant corporation in terms of the AI talent. So it is also it is really challenging for the Indonesian to develop the talent in the artificial intelligence. Okay, next question will be addressed to Bapak Setia Pramana. Ya. Di masa mendatang, pelaksanaan administrasi pemerintahan ataupun birokrasi akan menjadi sangat berbasis pada informasi. Kebijakan dikeluarkan setelah berdasarkan data, artinya kebijakan based on data. Kita kenal garbage in, garbage out. Pertanyaannya adalah, apakah AI dan data science bisa mengatasi permasalahan garbage in untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik? Silakan, Pak Setia Pramana. Oke, terima kasih Prof. Eko atas pertanyaannya.
That's a very good question. Jadi kalau kita bicara data, the most important is to make sure the quality of the data. Tadi utarakan di awal sebenarnya semua proses yang kami lakukan itu untuk memastikan, paling penting memastikan data yang kita dapatkan adalah data yang benar berkualitas. Kalau kita bicara big data, data itu kan salah satu yang paling, kalau saya ada velocity-nya, ada volume dan sebagainya. Tapi paling penting bagi kami adalah veracity, tingkat itu ada yang kita harus lihat apakah sumber-sumber datanya itu ada yang sumbernya cukup tinggi veracity-nya, jadi kebaikannya itu cukup tinggi atau tidak kualitasnya. Ada juga sumber-sumber data yang cenderung relatively veracity-nya rendah. Masing-masing sumber data tadi harus kita pastikan bisa kita lakukan proses cleaning di awal untuk memastikan data-data tadi bisa kita berikan sampai dengan data analisis itu data yang sudah berkualitas. Contoh tadi diutarakan kalau kita ngambil data-data dari marketplace misalkan, itu harus hati-hati karena namanya menjual harga itu bisa beda-beda kan gitu. Ada yang jual harganya ratusan juta gitu kan, contoh ya. Itu harus kita perhatikan. Kemudian bicara teknologi tadi saya senang sekali Pak Amrullah tadi itu juga teknologi kalau kita lihat ada yang teknologinya bisa kita ambil basisnya dia memang teknologi jadi mungkin errornya cukup sedikit. Tapi kalau basisnya misalkan data-data yang dari orang misalkan data-data dari kalau kita bicara big data itu kan ada 3 ada taksonominya. Ada exhaust data, ada sensing data, ada web data atau data yang dipublikasikan orang. Itu harus hati-hati di sana. Tapi kalau data-data dari mesin, dari IoT misalkan, itu cenderung lebih bisa kita pertanggungjawabkan, kecuali memang kita harus lihat apakah ada fraud di sana, apakah ada error di sana, gitu kan. Kemudian kalau kita bicara Dr. Ertikan itu tadi bicara genomic itu kan, I have been working with that genomics as well. So itu harus kita perhatikan apakah ada error di mesinnya juga, itu sering kita perhatikan. Kalau bagi pemerintah, terutama di pusat statistik, itu menjadi concern utama untuk memastikan bahwa data yang kita hasilkan, kita berikan, informasi kita berikan itu berkualitas. Prosesnya harus butuh proses awal. Jadi kita lakukan tadi AI-nya untuk memastikan bahwa proses cleaning yang tadinya kita lakukan secara manual, let's say ya, itu kita otomasi. Contoh misalkan tadi data-data yang sifatnya ada fraud, ada data yang aneh, itu mungkin kita bisa remove. Kemudian ada data-data yang sifatnya itu di luar dari yang biasa seharusnya kita perhatikan apakah ini memang kondisi real atau memang ini cuma hanya masalah sesaat yang mungkin kita bisa sesuaikan. Ini sekali lagi untuk memastikan bahwa semua data tadi kita hasilkan menjadi data yang baik dan berkualitas sehingga data yang berkualitas tadi bisa kita gunakan untuk kebijakan. Pak Ilham Habibie tadi sudah menjelaskan, kemudian Pak Amrullah, kemudian Dr. Etikan dan Dr. Todd, semua membicarakan bagaimana data itu supaya menjadi lebih bagus. Dan tadi saya setuju sekali ada inovasi, open innovation. Kita data-data tadi kita diskusikan dengan teman-teman untuk berinovasi supaya data-data yang kita hasilkan jauh lebih bagus dengan inovasi yang mungkin kerjasama tidak hanya dengan BPS saat ini, kita kerjasama dengan berbagai badan, universitas di luar, dalam, dan luar negeri untuk memastikan bahwa data yang berkualitas itu kita hasilkan akan kecenderungannya juga akan mendapatkan informasi dan kebijakan yang sangat berkualitas juga, Prof. Jadi AI-nya kita arahkan untuk itu, karena memang BPS itu kan penyedia informasi mengenai data ya, untuk pastikan bahwa data yang kita berikan sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan apa yang ada di sana tanpa dengan kualitas data yang sebaik mungkin. Seperti itu. Oke, jadi data berkualitas tetap jadi isu utama. Data berkualitas tetap jadi isu utama, di mana dengan AI kita kita upayakan dengan AI kita bisa mendapatkan data yang berkualitas sehingga nantinya akan bisa menghasilkan dukungan terhadap pengambilan keputusan yang lebih baik. Coba sebagai contoh, Prof. Jadi kalau dulu misalkan kita data KSA tadi, kalau dulu kan ya mungkin beberapa tahun lalu lah itu kalau kita bicara tadi kelahan pangan sudah diutarakan juga, kita gunakan data produksi padi itu pakai AI estimate kadang-kadang dulu tuh sebelum-sebelumnya. Jadi berapa sih luas lahan? Sekian, kan gitu kan. Nah sekarang kita gunakan remote sensing maupun satelit untuk memastikan bahwa benar exactly sekian loh jumlah lahan. Kemudian kita harus pastikan jumlah lahannya. Kemudian lahan ini apakah masa panen? Kebetulan kita lakukan riset 2 tahun lalu itu masa panen. Apakah ini masa sudah akan panen atau masih dalam masa produksi gitu kan? Kita lakukan AI di sana untuk memastikan bahwa informasi yang kita berikan kepada masyarakat itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jangan sampai ada misinformasi yang ada. Itu salah satu contoh, Prof. Eko. Terima kasih.
Ya, oke. Memang data acquisition sekarang bisa kita lakukan secara baik. Since there is an IoT devices that really affordable for the data gathering in such a way so that we can develop a really big data from all of those sensors. Baik, Bapak Ibu sekalian, para hadirin serta para panelis yang saya hormati, sebagai penutup dari panel discussion kita pada siang hari ini, sebagai untuk mengakhiri sesi yang pagi setelah Bapak-Bapak sekalian menyampaikan keynote speech-nya, secara singkat kami mengharapkan adanya closing remarks secara singkat, dan closing remarks will be started from Pak Ilham Habibie, Ketua Dewan TIK Nasional. Silakan Pak Ilham untuk menyampaikan closing remarks-nya secara singkat. Baik, Pak. Mungkin kali ini saya switch ke bahasa Inggris ya. Karena yes, okay, that's fine. Yeah, okay. So this time I ask for permission to convey my closing remarks in English so everybody can understand. So I think I'd like to re-emphasize how important it is that we as a nation are deeply involved and focus also on artificial intelligence. It is a very important technology for many, many years to come. Indonesia is a very large country with lots of people, and that is a very good basis to form a meaningful database that we can use in order to, as a basis to solve future problems or current problems. And therefore, the most important thing for me is not only establish the right system in regards of infrastructure or policies, but first and foremost, adequate manpower needed. Manpower that are data scientists and also technicians and also researchers and also people that apply it in the context of programs that are meaningful for our nation. I think that is it. Is it to say it again? Tolong, ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ilham Habibie. Ya, oke. Baik, izin untuk selanjutnya ke Bapak Laksamana Dr. Amarullah Octavian, Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Silakan untuk menyampaikan closing remarks ya. Terima kasih Prof. Saya manfaatkan closing remarks ini untuk menjawab 3 pertanyaan di room chat ya, dari Pak Doni Arius, dari Pak Muhammad Nahdi Ahsan, dan Pak Ilham Sahriyandi yang terkait dengan pengamanan data, kemudian juga apakah perlu untuk menghadapi AI ini supaya tidak jadi bumerang kepada manusia itu sendiri. Jadi kuncinya seperti tadi sudah saya sampaikan, itu adalah di algoritmanya. Jadi algoritmanya tadi juga disampaikan oleh beberapa pembicara, ini sangat penting ya, sebagai backbone bagaimana artificial intelligence itu berpikir. Kalau oleh sebab itu sebelumnya saya sudah menyampaikan di dalam konferensi tentang artificial intelligence ya, minggu lalu, pentingnya kita sekarang merancang bahwa semua algoritma itu harus memiliki etika yang sudah dirumuskan di Universitas Pertahanan. Nah, kebetulan etika di dalam membuat artificial intelligence ini satu, bahwa semua artificial intelligence itu harus dirancang untuk membantu atau bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, semua artificial intelligence harus bisa melindungi kebudayaan manusia, yaitu baik norma-norma, nilai-nilai, dan etika. Yang ketiga, algoritmanya harus bisa dirancang untuk melindungi lingkungan manusia, lingkungan hidup. Jadi planet ini harus bisa diamankan dari artificial intelligence. Nah, itu yang saya sampaikan. Sementara untuk secara resminya, secara teknisnya, sebetulnya di Universitas Pertahanan sekarang kami mengembangkan yang untuk pengamannya itu, Prof. Eko,
ya untuk deskripsi dan ekskripsi itu nanti dengan nama Agile Algoritma. Jadi algoritma tangkas, made in Indonesia. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Saya juga teringat ketika saya jadi anggota Pokja Etika untuk Stranas Kecerdasan Artifisial. Itu memang merupakan saya senang sekali sudah apa yang telah dicapai oleh yang barusan disampaikan oleh Pak Rektor. Oke, terima kasih Pak Rektor yang saya hormati. Kemudian selanjutnya next, please closing remark from Mr. Todd Mostek as the founder and CEO of OmniC. Please give your closing remarks. Wait a minute. It seems to me it is still mute. MC, please unmute. Mr. Todd Mostek. Great. Okay. Thank you. Yeah. So, first off, thank you again for having us. It's been an absolute honor to speak here. I just think that as a closing remark, we live in a tremendously exciting time. I think more exciting in terms of data analytics and even broader from a broad computer technology perspective than we've seen since the dawn of computing, really, because, you see a convergence of new paradigms, both on the hardware side as well as the kind of software or algorithm side, most of which would be embodied under the term or umbrella, artificial intelligence or machine learning. And so I think the two are coming together and they're actually feeding on each other, where you look at things where, these GPT or BERT, these giant text models, you're actually able to do things fundamentally different than previous models were able to before, because you can simply run bigger models. And it's not just 2x bigger, 2x better. There's things that these models are doing that nobody thought that machine learning models were capable of. And it's an emergent quality of just the amount of, the complexity of your network, right, or the size of your network. And so I think we're going to see more of this, where you're going to have more hardware capabilities, not just the speed of GPUs, but look at the interconnect. Look at a modern DGX. You have not only 8 supercomputers on cards, but you can actually get data to the GPUs with a DGX, NVIDIA DGX, from another server or from flash storage, actually, faster than you can from CPU. So the whole notion of a distributed system is being turned inside out. And I think that the software that's able to leverage that and provide those capabilities, people are going to be able to analyze kind of unseen amounts of data at speeds they've never been able to before. And so we're excited to be part of kind of that revolution. Obviously, very, very proud to work with NVIDIA, who's driving much of this innovation, Etiken, and obviously partners like Epsindo, who are doing tremendous work kind of bringing this technology to the mass market and to innovators everywhere. So thank you, and yeah, it's exciting stuff. Thank you, Mr. Todd Mostek, as your closing remark. Next, the opportunity goes to Dr. Etikan Karubiah to deliver your closing remarks. Thanks, Prof. Eko. So it's glad, and I'm happy to be with the team together, Pak Ilham, Pak Amarullah, Pak Satya, and of course Todd in this session. It was wonderful listening to some of the conversations with the team and also the chat. I think it is, as what Todd mentioned, is a most exciting time, and just reminds me, in data science that we used to learn what we call known, unknown, unknown known, and unknown unknown. Just at this during pandemic time, I just realized the unknown is so much. Like, we can't see the virus. We are afraid of the virus, and it is an unknown enemy, right? So this actually given a tremendous understanding for us of what exactly the scientific community, for example, has to work as a total together
to fight against a single enemy, which is the virus, by finding a right drug it can be used. So that actually brings why the data science becomes so important, crucial to humanity. It's just not for us to have good analysis or good video to look at or good images to look at or good chatbot, but it's beyond that. So it's the most exciting time. And from NVIDIA perspective, we've been pushing the boundary in terms of bringing the compute. For example, in terms of a DGX or SuperPOD, for example, you can have 140 DGXs together. Things were not possible in 1 year ago or 10 years ago are made possible today, where we can actually solve a huge complex problem. But then nevertheless, we've been keep pushed in terms of the boundaries, what we need to do. And for given every year, as our founder Jensen says, that we will be pushing the limits of compute capability. With what can be done from where we bring in the sources and data together. But the most important is my request to all the audience today, go back and explore all the applications that we have made available, solve a problem that you think is most important, like Pak Ilham said. It could be a global climate problem, it could be hyper-local to your community problem, it could be a student, your thesis that you are trying to publish, or you could be a startup who are trying to set up a startup type of problem. So be hands-on, get the tools together, get a GPU, wherever form it is, and solve a problem and enjoy the journey of AR and big data so that you will do a small difference in the big ocean. Thank you. Okay, thank you. Before Pak Setia Pramana, here it is one more question addressed to Mr. Ted. Sorry, not Ted. Mr. Todd. Mr. Todd Mostek. The questions is like this. As mentioned in the previous presentation, OmniC has generated, processed, analyzed, and interpreted huge number of data by using fascinating GPU development by OmniC itself. This in this uncertain area, maybe we could not estimate what is going to be happening in near future. We need to comprehend, deep, and analyze in real time to be precise and wise in decision making. How to do the real time analysis, and what system or technology embedded in OmniC? Maybe you can short answer about this. Yeah. No, thank you. And I was mentioning this briefly in the chat, but OmniSci was actually built from the ground up to leverage the parallelism and performance of modern hardware, particularly GPUs. So it's not another system. It was kind of a new technology that we built, and we did that because we thought that if we were to start with an existing CPU database, we were going to be forced to make too many compromises where much of the potential performance provided by GPUs would be left left on the floor, right? We wouldn't be able to take advantage of all of it. And so we built it in terms of what allows it to do real-time performance. In addition to the amazing hardware, obviously, you have supercomputers on these chips, these NVIDIA chips. We tried to do all the optimal things on the software side. And that includes using the LLVM compilation framework. LLVM allows you to compile your queries on the fly. And so we can compile for GPU or CPU on the fly when you see a SQL query. And it's like the difference between C++ and an interpreted language like Python. You're going to get a lot of speed up if you generate custom code for a query pattern. We also are used to working in circumstances where you have many GPUs, some maybe multiple CPUs, and then you have multiple servers. And so what we do is we actually try to have an intelligent system to cache the hot data as close as we can to the compute that may be in the very fast VRAM on GPU, but if it can't all fit, we can stream from CPU.
And then finally, I think one of the other big things is being able to run ML or visualization right on top of the data without copying it off. So it was really designed for interactive analytics and data science in a way that you wouldn't typically get even from a performant CPU data warehouse. Okay, thank you. And for more detail, there is an answer also, written answer on the chat from Mr. Todd Mostek also. Okay, and then the last but not least, to Pak Setia Pramana. Please deliver the closing remark. Terima kasih, Prof. Eko. Sebagai closing remark, saya ingin menginformasikan ke Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman semua bahwa pemerintah, terutama BPS, telah melakukan transformasi digital yang cukup mendasar dalam seluruh kegiatan dan proses kegiatan statistik, baik itu dari sisi pengembangan infrastruktur, kemudian inisiasi dan juga kolaborasi dengan teman-teman dari kementerian lain dalam Satu Data Indonesia, dan juga kita sudah memperkuat dengan pemberdayaan sumber daya manusia dari sebagai data science, dan juga kita sudah melakukan inisiasi big data dan juga AI untuk terciptanya proses sistem statistik nasional yang bagus, yang baik. Saat ini yang sangat dibutuhkan dan paling penting adalah kerjasama antara berbagai pihak, baik itu pemerintah, antar pemerintah, kemudian para akademisi, teman-teman di universitas, di sekolah, di kampus, kemudian industri, pelaku usaha, mengingat tadi data-data sekarang juga big data AI di-drive oleh kebanyakan dari mereka, kemudian oleh masyarakat dan komunitas, yang menjadi penting juga, karena kedepannya kita akan membuat yang kita sebut official statistik itu tidak akan diproduksi oleh BPS, tapi juga akan kerjasama partisipasi dari pemerintah, masyarakat dan pemerintah dan juga pelaku usaha dalam menciptakan dan membuat atau mendevelop statistik di sebuah peniscayaan. Kemudian juga kerjasama dengan media juga sangat diperlukan. We are very open for collaboration for any research and implementation of AI on big data from any academics and also industry and also for other institutions for enhancing our big data and AI implementation for better national statistical system. I think that's all for my closing remarks, Pak Eko. I mix between the bahasa and English. So Todd and also Dr. Etika can understand that. Thank you. Okay, thank you very much. So it is a lovely day for today that we have a big opportunity for us to discuss, and for all the panelists has already delivered his keynote speech. And I think that is very valuable for us for today. And finally, I would like to say thank you to all of the panelists for the participating for today's event. So wish that all that we have already discussed will be beneficial for not only for Indonesian, but also for the world. Okay, so I would like to say goodbye to everyone on this panel. Mohon pamit, saya Eko Budiarjo dari Universitas Indonesia, Ketua Umum Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Izin untuk menutup acara panel discussion siang hari ini. Thank you very much for all panelists. Terima kasih banyak buat semua panelis. So wish that we can continue. That is, Pak Ilham also mentioned about collaboration, about the most important thing. Okay, so see you on the next event. I don't know what it is. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Thank you very much for all participant. Terima kasih silakan kepada saya kembali. Bapak Profesor. Ya, saya kembalikan Terima kasih ke MC. Bapak Profesor Dr. Eko Budiarjo. Ya, dan juga pada
keynote speaker. Beri kita tepukan yang meriah dari tempat masing-masing. Give applause to our special 6 keynote speakers and also moderator for today, for the first session in this morning session.